percaya bahwa kita yang ada di dalam ruangan ini, kita semua merasa bahwa diri kita ini adalah orang Kristen. Untuk ngecek itu, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang merasa bahwa dirinya itu belum Kristen atau bukan orang Kristen? Coba angkat tangannya. Apakah ada? Enggak ya. Jadi kita semua sepakat di sini bahwa kita semua adalah orang Kristen. Mari sama-sama katakan, saya adalah Kristen. Yes. Dan bagi kita yang ada di sini merasa bahwa diri kita adalah orang Kristen, coba kita tanya sejujurnya di dalam hati kita itu sebenarnya mengerti enggak sih? Memahami enggak? Kenapa kita tuh mengaku sebagai orang Kristen? Atau kita tuh mengerti enggak makna dari kata Kristen itu sendiri itu apa? Jangan-jangan Kristen itu hanya sebuah slogan atau jargon gitu ya. Jangan-jangan Kristen hanya sebuah label agama saja. Atau apa itu Kristen? Nah, pada umumnya kalau teman-teman saya tanya, kenapa kamu mengaku bahwa kamu itu Kristen? Ada yang menjawab, oh ya saya ini Kristen karena saya percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra yaitu Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus. Mantap saya bilang. Terus ada juga yang bilang, saya ini Kristen kok. Kenapa? Karena saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan bahkan saya juga bisa bahasa roh. Wah, luar biasa ini ya. Tapi ada juga yang jawab seperti ini, yang menggelitik sih ya. Saya Kristen karena setiap hari Minggu saya itu ke gereja kok. Ya, saya beribadah, memuji Tuhan, dengar firman, berdoanya di dalam gereja gitu ya. Terus saya candain orang ini, kamu tahu nggak? Ada juga loh orang yang ngaku Kristen, ibadahnya cuma 2 kali dalam setahun. Namanya Kristen Napas gitu ya. Ada yang tahu Kristen Napas? Kristen Natal dan Paskah. Saya berdoa Kristen Napas nggak ada di gereja Mawar Sharon ya. Kalau Bapak Ibu ada teman Kristen Napas, ya doakan dan suruh dia segera bertobat. Amin. Nah, saya ingin kita belajar dan kita ketahui bersama bahwa Kristen itu bukan hanya salah satu nama agama saja. Kristen bukan hanya label ya, label agama atau kegiatan ibadah saja atau kumpulan orang-orang yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Karena kita tahu kebenarannya bahwa Yesus datang ke dunia bukan membawa label agama. Dia bukan mengajarkan bagaimana cara beribadah atau hanya demi pengakuan saja. Kita tahu bahwa Yesus itu pernah datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapanya. Dia merendahkan diri menjadi serupa dengan manusia, bedanya dia tidak berdosa, sedangkan kita banyak dosanya. Dia memberikan dirinya untuk disalibkan, untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima pengampunan dosa dan menerima kehidupan kekal di surga. Amin. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, kita harus sadar dan ingat, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa di surga jika tidak melalui Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita harus tahu dan tanamkan dalam hati dan pikiran kita, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada kepastian akan keselamatan. Sekali lagi ya, kepastian akan keselamatan di luar Yesus. Mau sebanyak apapun perbuatan baik kita, amal ibadah, bahkan mungkin sumbangan-sumbangan yang sudah pernah kita berikan, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Perlu kita ketahui bahwa dosa itu upahnya maut, ya, kematian. Hanya bisa dibayar, hanya bisa ditebus, diselamatkan dari kehidupan Yesus, yaitu melalui darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Jadi nggak mungkin namanya dosa dibayar dengan perbuatan baik, apalagi yang dilakukan oleh orang berdosa. Oleh karena itu, saya berdoa dan berharap bahwa iman yang sudah kita miliki saat ini, iman kepada Kristus, harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Harus juga kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita harus berhati-hati karena banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa melencengkan iman kita. Kalau Anda aktif di media sosial, beberapa waktu kan kita sering dengar namanya Kristen progresif ya. Yang ngakunya Kristen tapi ya banyaklah bertentangan dengan Alkitab.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu hati-hati. Kadang-kadang sesuatu yang tidak benar, kalau itu diulang-ulang terus dan diviralkan, itu bisa dianggap benar loh ya. Hati-hati. Karena banyak sekali orang yang tidak tertanam, tidak belajar Alkitab, mereka bisa dengan segera langsung percaya, oh iya, keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Saya mau katakan sekali lagi, keselamatan yang pasti hanya di dalam Kristus. Alkitab adalah satu-satunya kebenaran sejati. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Makanya kita sebagai orang percaya, rajin-rajinlah baca Alkitab dan belajar dengan baik. Amin. Sekali lagi ya, saya yakin di sini kita sudah sepakat bahwa kita semua orang Kristen dan juga kita sepakat bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tapi kita harus tahu Kristen itu apa. Ya, mari kita belajar kata Kristen itu dari mana? Dari Alkitab harusnya ya. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mari kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Suaranya kurang nyaring, belum sarapan. 1, 2, dan 3. Mereka tinggal murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di sini ada kata mereka tinggal bersama-sama. Siapakah mereka ini? Mereka adalah Barnabas dan Saulus. Jadi Saulus itu belum jadi Paulus ya. Jadi Barnabas ini adalah seorang yang baik, penuh iman, penuh Roh Kudus. Dia itu suka dan banyak sekali membawa orang-orang kepada Kristus. Termasuk Saulus. Jadi Saulus ini penganiaya jemaat, dia baru mengenal Yesus, baru bertobat baru. Jadi Barnabas ini bawa Saulus. Nah, jemaat di sini adalah orang-orang yang percaya Yesus, sama seperti kita, jemaat Gereja Mawar Sharon. Ini jemaat Antioquia. Nah, kalau kita perhatikan dan baca tadi Kisah Para Rasul 11 ayat 26, tetap dimunculkan firman-Nya. Ya, di sini ada kata-kata sebelum kata-kata murid yang disebut dengan Kristen, di sini ada kata tinggal bersama, jemaat, 1 tahun lamanya, dan sambil mengajar gitu ya. Jadi saya rangkumkan, murid-murid adalah orang-orang percaya, yaitu jemaat, yang komitmen mau hidup di dalam persekutuan, tinggal bersama. Seperti persekutuan ibadah ini, persekutuan kita di CGCG, ya itu tinggal bersama. Di mana mereka itu berproses, ada waktu, 1 tahun lamanya, untuk hidup di dalam pengajaran. Mereka adalah orang-orang yang mau belajar dan diajar. Dan murid-murid adalah disebut dengan Kristen. Jadi kalau kita yang tadi mengaku bahwa kita itu Kristen, artinya kita adalah murid Kristus. Katakan kanan kiri Anda, kamu adalah murid Kristus. Ya, murid di sini bukan 12 murid Tuhan Yesus di awal pelayanannya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menerima pemberitaan Injil, orang percaya gitu ya. Lalu mereka menjadi jemaat yang mau komitmen, tertanam, dan juga bertumbuh bersama-sama di dalam satu komunitas. Dan mereka memberikan diri menjadi murid Kristus. Tetapi ini bukan karena kenapa kamu jadi murid? Ya karena saya cinta Yesus, ya benar sih kita cinta Yesus. Kenapa kamu jadi murid? Oh karena saya bersyukur atas keselamatan yang sudah saya terima. Oke, benar juga. Tetapi murid-murid di sini lebih daripada itu mereka itu mengerti dan tahu bahwa ada sebuah panggilan di dalam keselamatan yang sudah mereka terima. Keselamatan yang sudah mereka terima bukan hanya untuk mendapatkan tempat di surga saja. Tetapi bagaimana dengan keselamatan yang sudah mereka terima, mereka bisa membawa orang-orang kepada Kristus dan dimuridkan. Dan untuk melakukan itu, mereka terlebih dahulu harus dimuridkan. Dan iman yang sudah kita miliki saat ini, iman kepada Kristus, ada sebuah panggilan di dalamnya. Dan Tuhan mau kita semua yang ada di tempat ini, bukan hanya menjadi orang Kristen, jadi jemaat yang duduk diam manis di tempat ini. Tetapi kita juga mau membawa orang lain di luar sana
untuk diselamatkan dan dimuridkan. Oleh karena itu, kita semua di tempat ini harus mau dimuridkan juga. Katakan, Tuhan mau saya dimuridkan. Jadi kalau kita tadi yang mengaku Kristen, artinya kita mau untuk menjadi murid Kristus. Sekali lagi, Kristen bukan hanya sekedar agama saja, ya, bukan hanya sebuah kumpulan orang percaya, tetapi menjadi Kristen adalah kita mau memberikan diri untuk dimuridkan. Nah, kata murid sendiri di dalam Alkitab itu berbeda dengan pemahaman kata murid pada umumnya. Kalau kita lihat di Alkitab, bahasa Ibrani yang murid itu talmid atau Yunaninya matetes yang artinya pengikut. Murid Kristus artinya pengikut Kristus. Jadi murid dalam Alkitab adalah orang yang mengikuti ajaran gurunya dan juga mengikuti perilaku, mencontoh sifat dan karakter gurunya. Jadi bukan hanya terjadi namanya transfer ilmu pengetahuan atau wawasan. Kalau pada umumnya kan dia hanya belajar. Tetapi juga terjadi transfer, namanya transfer kehidupan. Kehidupan guru menjadi standar, menjadi satu contoh yang harus diikuti, ditiru, sampai dikatakan murid itu menjadi serupa dengan gurunya. Oleh karena itu kita yang mengaku Kristen, kita yang mengaku menjadi murid Kristus, bukan saja belajar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, tetapi juga mengadopsi sifat Kristus, karakter Kristus, dan jangan lupa kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yang guru kita lakukan. Dan dalam menjadi Kristen, pemuritan adalah hal yang sangat penting dan yang perlu kita segera lakukan. Nah, kalau Anda baca di kitab Matius, Markus, Lukas, ya, prosesnya adalah ketika Tuhan Yesus itu setelah dibaptis, dia dicobai di gunung ya. Lalu setelah itu dia mulai pelayanannya, kita lihat dia mulai pelayanannya itu apa? Memberitakan Injil dan langsung memuridkan. Jadi nggak nunggu-nunggu. Nah, di dalam kitab Yohanes judulnya adalah murid-murid Yesus yang pertama. Di Yohanes 1 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada keesok harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi Yohanes ini setelah membaptis Tuhan Yesus, besok harinya dia membawa muridnya. Jadi ini Yohanes Pembaptis. Salah satu nama muridnya adalah Andreas. Di situ sang guru bilang, itu loh Yesus, itu loh Mesias. Saat itu juga murid itu menjadi percaya. Jadi menjadi orang percaya. Dan tidak sampai stop di situ saja, langsung dia mengikut Yesus. Membawa saudaranya Simon Petrus menjadi murid Yesus. Kenapa ya Andreas itu nggak tunggu besok saja atau nanti saja gitu ya. Nah, di sini saya perhatikan dan saya renungkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, sesuatu yang jangan ditunda-tunda. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus adalah keputusan yang penting dan jangan ditunda-tunda. Oleh karena itu, kita yang pagi hari ini mengaku sebagai Kristen, ya seharusnya kita pun jangan menunda-nunda untuk segera masuk dalam proses menjadi murid Kristus. November 2007, jadi ketika itu saya baru percaya Tuhan Yesus. Saya dibaptis bulan Maret 2008. Saya ingat waktu itu Pastor John itu altar call tentang tertanam dan komitmen. Jadi saya dibaptis di Surabaya, saya pulang ke Balikpapan dan diajak Ko Adrian ke GMS. Nah, Pastor John tantang altar call tentang tertanam dan komitmen. Saya nggak tahu itu artinya apa, cuma saya dalam pikiran saya, oh mungkin komitmen untuk mencintai Yesus, percaya Yesus. Saya maju sendiri di depan, saya lihat kanan kiri, oh nggak ada orang. Dalam hati saya itu, wah ini jemaat ini kok nggak mau mengasihi Yesus gitu ya. Dan akhirnya saya sadar, ketika minggu depannya itu diajak ke CG, ke Kemas waktu itu, ya itu adalah awal mula saya masuk dalam proses pemuritan. Dan sampai hari ini saya juga digembalakan di CG, tetap dimuridkan dan juga belajar untuk memuridkan orang lain. Dan banyak teman-teman di CG Tangerang, jadi saya sekarang di Tangerang kurang lebih mau hampir 1 tahun, mereka tuh sharing, mereka kan bukan dari gereja Mawar Sharon sebelumnya.
Mereka tuh sharing bahwa mereka selama di gereja sebelumnya itu tidak pernah mengalami namanya pemuritan. Mereka tidak dimuridkan. Oleh karena itu mereka tuh bersyukur sekali mereka bisa mengenal gereja Mawar Sharon dan juga dimuridkan. Mereka bersyukur bisa menjadi bagian dari gereja kita. Bapak Ibu, gereja kita, gereja Mawar Sharon adalah gereja yang memuridkan jemaatnya. Seperti di Antioquia, ya kan? Murid-murid orang percaya itu dimuridkan. Ada dua realita atau dua kenyataan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tidak banyak gereja yang mau dan bersedia untuk memuridkan jemaatnya. Ini kenyataan. Karena memuridkan itu bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Di gereja ini kalau Anda tahu ada materi MSJ 1, 2, 3, 4, CGT 1, 2, 3, 4 gitu ya. Training leadership, ada event-event, ada CG di tengah minggu, terus ada acara-acara dan sebagainya. Ini bukan hanya sekedar mempersiapkan acara, mempersiapkan materi, kita harus cari pembicara, pengajar, menyiapkan waktu, menyiapkan ruangan dan sebagainya. Dan Anda tahu jadwal yang disusun itu sudah 1 tahun sebelumnya. Ini bukan hal yang mudah, dibutuhkan kerja keras, mau repot, dibutuhkan komitmen. Makanya kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk para full timer dan volunteer tempat ini. Kalau mau ngikut enaknya saja atau mau nyamannya saja, ya mending buat ibadah hari Minggu saja cukup kan. Undang pembicara terkenal gitu ya. Ini banyak di gereja-gereja di luar sana. Ya, banyak. Tapi gereja ini menangkap isi hati Tuhan. Gereja ini mau mengerjakannya yaitu mau memuridkan jemaatnya. Seperti perintah amanat agung. Bukan hanya membaptis ya, tetapi juga memuridkan. Dan realita kedua, tadi dari sisi gereja, ini dari sisi jemaat. Nah, ini buat Anda. Banyak orang percaya, ya banyak orang percaya, ngakunya sih Kristen gitu ya. Sukanya hanya jadi jemaat biasa-biasa saja. Ya pokoknya hari Minggu lah ke gereja, yang seperti yang tadi yang ketiga. Mengaku Kristen kenapa? Karena ya hari Minggu saya ke gereja gitu ya. Hanya menjadi jemaat yang suka dilayani full service gitu ya. Tidak mau bertumbuh dewasa, jarang mau diajar, jarang mau memberikan diri untuk dimuridkan, dan jarang bersedia untuk ikut ke gerakan. Maunya hari Minggu aja, kalau tengah-tengah minggu udah gak ada waktu dah ceritanya gitu ya. Senangnya cuma hanya dengar motivasi-motivasi rohani yang menyenangkan telinga saja. Tapi kalau masuk pengajaran dalam kebenaran firman Tuhan, bicara tentang tertanam, bicara tentang memuridkan, yang mana di sini dituntut namanya komitmen, bayar harga, disiplin, pikul salib, sangkal diri, dan juga mau untuk melayani, responnya seperti apa? Kayaknya ini bukan bagian saya. Katakan kanan kiri Anda, bertobatlah. Ya, harus bertobat. Jadi pemuritan adalah sebuah proses, perlu waktu, perlu komitmen, perlu pengorbanan, dan perlu usaha dari dua pihak. Baik itu gereja dan juga orang percaya. Sekali lagi enggak banyak gereja yang mau memuridkan dan orang percaya harus segera bertobat untuk mau dimuridkan. Makanya agak aneh kalau kita itu mengaku saya Kristen. Kristen murid Yesus. Tapi enggak mau dimuridkan. Kayak amnesia rohani gitu ya. Ngakunya Kristen tapi enggak mau jadi Kristen. Bukankah iman itu harus sesuai dengan perbuatan kita? Kalau kita mengaku Kristen, ya harus mau dong dimuridkan. Makanya jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita sudah benar-benar mengerti dan memahami mengapa kita itu mengaku sebagai Kristen, saya mau katakan bahwa saudara sudah ada di tempat yang tepat, di gereja yang mau memuridkan Anda. Tinggal sisanya keputusan di tangan Anda. Kalau diajak ke CG, didaftarkan ke CG, segeralah terlibat. Ya, segera bergabung di CG. Komitmen dan tertanamlah di CG, terus selesaikan MSJ-nya, CGT-nya gitu ya. Namanya murid kan harus belajar ya. Lalu termasuk juga ikut di dalam pelayanan. Hari ini hari terakhir ya, Servolution kalau nggak salah. Segera daftarkan dan kita sama-sama belajar untuk melayani, amin.
Tuhan Yesus mau pakai jemaat di tempat ini untuk menjadi murid Kristus yang disebut dengan Kristen. Jadi selain gereja ini adalah tempat yang tepat untuk kita masuk dalam proses pemuritan, pemuritan adalah keputusan yang penting dan jangan ditunda-tunda. Bapak Ibu, bersyukur enggak kalau Injil itu bisa sampai ke Indonesia dan banyak orang Indonesia menjadi percaya Yesus dan diselamatkan? Bersyukur kan? Tapi pernah enggak kita berpikir, kenapa Injil itu bisa sampai ke Indonesia ya? Padahal kan dari Israel, zaman dulu kan belum ada internet, belum ada YouTube mungkin ya. Bahkan belum ada pesawat terbang. Kok bisa sampai ke Indonesia? Pernah merenungkan ini enggak? Ya tentunya selain karena kasih karunia Tuhan, ada orang-orang yang memberitakan Injil. Dan siapakah orang-orang ini? Ya tentunya mereka adalah orang-orang yang bersedia dimuridkan dan memberitakan Injil dan kemudian memuridkan. Jadi ada terjadi estafet penginjilan bisa sampai ke Indonesia. Dan kita harus tahu, Indonesia ini adalah buah pelayanan dari murid-murid Yesus. Dari mana yuk? Ada yang tahu? Dari Eropa. Eropa itu hasil pemuritan dari Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sebelum menjadi rasul, dia adalah Saulus. Orang yang menganiaya Tuhan Yesus dan jemaatnya. Ya, bukan untuk menganiaya Tuhan Yesus, menganiaya jemaat Tuhan Yesus. Dia bertobat dan dia mau dimuridkan. Makanya dia melayani di Eropa. Nah, sebelum dia menjadi Paulus dan Saulus, tahu nggak dia dimuridkan oleh siapa? Oleh Barnabas. Barnabas ini siapa? Dia namanya aslinya adalah Yusuf. Ya, Yusuf orang Lewi. Dia adalah jemaat biasa-biasa saja loh. Seperti kita yang di tempat ini. Orang percaya. Dia bukan 12 murid Tuhan Yesus ya. Dia dengar KKR gitu dan dia bertobat. Dia memberikan hidupnya. Bahkan menyumbang semua hartanya untuk kemajuan Injil. Bukan hanya itu. Bukan hanya percaya, cinta Tuhan, rela membagikan hartanya. Tapi dia menjadi orang yang mau dimuridkan juga. Makanya jadilah Saulus jadi Paulus melayani di Eropa sampai ke Indonesia. Dan banyak dari kita bisa menerima Injil karena ada orang-orang yang mau dimuridkan. Dan sekarang ini kenyataannya di Eropa, di Amerika, kekristenan merosot. Bukan hanya kekristenan, moralitasnya juga merosot. Pernikahan sesama jenis dilegalkan. Banyak gereja tutup. Ya. Kalau ada pun ya gereja yang error-error gitu ya. Dan kita, gereja Mawar Sharon mengirimkan, ya bayangkan dulu mereka yang kirim ke sini. Sekarang kita yang mengirimkan jemaat-jemaat kita yang sudah dimuridkan untuk merintis segi-segi di sana. Membuka gereja-gereja. Jadi ke Eropa, Amerika, Hong Kong, Thailand, Australia. Ya, saya pesan nanti Australia buat saya. Enggak nubuatan Pastor. Canda. Dan saya percaya juga kita yang ada di tempat ini ya, kita harus mau memberikan diri untuk dimuridkan, terlibat di dalam pemberitaan Injil, merintis CG-CG dan gereja-gereja. Ya, kalau nggak bisa keluar negeri yang di lokalan dulu. Penajam, ya, Balikpapan Utara, ada lagi di mana Pastor? Berau, ya. Mari kita sama-sama memberitakan Injil dan terlebih dahulu kita harus dimuridkan di tempat ini. Ada satu hal yang menarik. Tahu nggak bahwa Tuhan Yesus ke dunia, dia juga memberitakan Injil. Tapi sayangnya yang dia beritakan Injil ini hanya terbatas sampai orang Yahudi saja. Nanti Anda buka sendiri di Matius 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi umat Israel ini atau orang Yahudi, mau nggak mau, suka nggak suka, mereka mendapatkan sebuah prioritas dalam pemberitaan Injil. Bahkan di dalam Roma 1 ayat 16, Injil sendiri artinya adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi.
Jadi Yahudi mendapat prioritas. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu. Karena kasih Allah yang begitu besar, sebelum Tuhan Yesus itu terangkat, yang beberapa hari lalu kita rayakan, sama-sama kita lihat di Markus 16 ayat 15, apa yang Tuhan Yesus katakan. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah kemana? Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ingat ya, ke seluruh dunia. Di ayat lain kisah para rasul 1 ayat 8. Kisah para rasul 1 ayat 8. Sama-sama kita baca dalam suara yang nyaring. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Tetapi sampai ke ujung bumi. Jadi ada kata seluruh dunia dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-murid itu adalah saksi Kristus. Mereka harus memberitakan Injil, memuridkan sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi termasuk Indonesia. Jadi keselamatan yang kita terima hari ini tidak terlepas dari peran orang percaya atau jemaat Tuhan atau orang biasa-biasa yang seperti kita, tetapi bedanya mereka itu mau dimuridkan dan memuridkan orang lain juga. Harus kita tahu dan pahami bahwa Injil yang kita terima hari ini tujuannya bukan hanya untuk kita diselamatkan saja, tetapi juga dimuridkan. Kenapa bisa begitu? Di Matius 28 ayat 19. Ini amanat agung. Ini ayat hafalan Gereja Mawar Sharon. Ya, baca ya sama-sama ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sama-sama katakan muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan apa? Next, waduh telat ya. 20 ayat 20. Ya, dan apa? Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi jadikan bangsa muridku, baptis mereka, dan ajarlah mereka. Dari ayat ini aja kita nggak usah tafsir-tafsiran, kita sudah bisa mengerti bahwa Tuhan itu mau kita semua itu bukan hanya diselamatkan, tetapi juga memuridkan. Ya, dimuridkan dan kemudian memuridkan. Tuhan mau agar kita itu semua itu diajar untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Termasuk kemudian kita melakukan perintah amanat agung ini. Jadi saya berdoa agar jemaat di tempat ini yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu tidak berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan segala kerendahan hati mau sama-sama untuk dimuridkan di gereja ini. Belajar membawa banyak orang lagi untuk diselamatkan dan juga dimuridkan. Amin. Jadi kalau bertanya kenapa sih kita harus dimuridkan? Yang pertama, kalau kita ngaku orang Kristen, ya mau gak mau kita adalah murid Kristus. Lalu di dalam keselamatan yang kita terima ada sebuah panggilan. Membawa orang kepada Kristus untuk diselamatkan dan dimuridkan. Dan sebelum itu kita pun harus dimuridkan. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi murid Kristus yang pertama, Yohanes 8 ayat 30 sampai 31. Yohanes 8 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Setelah next, 31. Maka sama-sama katakan tetap dalam firman-Ku. Menjadi murid Kristus, kita itu diminta tetap dalam firman Tuhan. Yang artinya adalah menuruti firman-Nya. Kira-kira kalau menuruti firman Tuhan itu mudah atau sulit? Siapa di sini yang katakan mudah? Angkat tangan. Tidak ada. Yang katakan sulit, angkat tangan. Enggak ada juga. Jadi gimana nih? Kadang mudah, kadang sulit ya. Saya mau katakan itu mudah Bapak Ibu.
Ya, mudah dikatakan, sulit dilakukan. Jadi ketika kita menjadi murid Yesus, Tuhan mau kita tuh tetap dalam firman-Nya. Artinya kita belajar untuk menuruti apa yang menjadi perintahnya. Kita tidak perlu intimidasi, wah harus sempurna dulu, tidak pernah gagal, harus menuruti firman Tuhan secara perfect gitu ya. Namanya kita itu murid. Murid artinya adalah orang yang mau belajar dan diajar dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tahu loh, kita pasti sesekali akan mengalami namanya kegagalan. Ya, kita akan mengalami jatuh bangun di dalam menuruti firman-Nya. Meskipun dalam proses yang berlangsung kita itu mengalami kegagalan, yang penting adalah ini Bapak Ibu. Yang penting kita tuh komitmen dan konsisten untuk bangkit kembali dan kembali tetap dalam firman-Nya. Karena kalau orang yang menuruti firman, dia akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup orang tersebut. Nah, kita bisa lihat dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri kan. Contohnya Simon Petrus, ya. Murid yang omong besar, dia juga menyangkal Yesus bukan 1 kali saja, sampai 3 kali. Belum lagi Yohanes, Yakobus, minta jabatan, pengen diakui. Nah, apakah dengan demikian mereka langsung tidak menjadi murid Yesus? Apakah dengan melakukan kesalahan atau kegagalan tersebut mereka langsung Tuhan Yesus, oh kamu bukan muridku, kamu di blacklist langsung? Tentu tidak. Tuhan tahu bahwa murid-murid adalah orang yang tidak sempurna. Tuhan juga tahu bahwa murid-murid itu juga bisa melakukan kesalahan. Namun Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain kecuali Yudas Iskariot ya, ketika mereka melakukan kesalahan, jatuh bangun dalam iman, mereka memilih tetap untuk bangkit dan tetap untuk mengikuti Yesus. Tetap dalam firman Tuhan. Tuhan juga tahu kok bahwa kita yang ada di tempat ini, hidup kita tidak sempurna. Tapi asalkan kita mau, sama-sama katakan saya mau. Untuk memberikan diri, dimuridkan. Belajar firman-Nya. Belajar berproses, apapun yang terjadi, jangan keluar dari firman-Nya. Tetaplah dalam firman-Nya. Jadi menjadi murid yang pertama adalah tetap dalam firman-Nya. Sama-sama katakan tetap dalam firman-Nya. Yang kedua, ketiga dan keempat dalam satu ayat yaitu Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24, sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mengikut aku, ingat ya, murid itu adalah pengikut. Ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Mengikut aku yang kedua itu adalah meneladani, jadi jangan bingung. Jadi poin kedua adalah belajar menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Itu dalam Filipi 2 ayat 5, saya bacakan saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus melakukan sangkal diri meskipun dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai miliknya. Dia memberi contoh sangkal diri itu dengan mengosongkan dirinya, melepaskan haknya. Padahal kita tahu dia adalah raja segala raja, empunya langit dan bumi, dia punya otoritas, dia punya kuasa, tapi dia rela melepaskan semuanya itu untuk mengambil rupa menjadi hamba, menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati. Dia melakukan sangkal diri karena Yesus itu taat sama Allah Bapa. Dia mengasihi kita agar bisa menyelesaikan misi penyelamatan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Kita bisa bayangkan ya, Raja Surgawi gitu punya segalanya, yang malah jadi hamba, dihina, disiksa, disalibkan. Kalau dihina bisa saja dia perintahkan malaikat untuk tutup mulutnya, jadikan orang itu bisu. Bisa.
ketika dia disiksa mungkin dia bisa pakai otoritasnya membuat orang itu lumpuh untuk tidak menyiksa dia. Bisa, dia punya kuasa untuk melakukannya tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk sangkal diri karena ada sesuatu kepentingan yang jauh lebih besar dari hanya sekedar menerima siksaan atau hinaan, yaitu menyelamatkan Anda di tempat ini. Nah, kita sebagai murid kan harus ikut guru. Belajar sangkal diri itu gimana? Kalau di dalam terjemahan versi Alkitab yang lain, simpelnya menyangkal diri itu mengesampingkan keinginan sendiri atau tidak mementingkan diri sendiri. Semuanya itu harus bersandar kepada firman Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita mau belajar sangkal diri, pertama apa yang ada pada kita, jangan kita pegang erat-erat. Kita harus berani melepaskan ketika kita bicara untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan Allah. Yang kedua, kita juga bisa belajar untuk menjadi hamba dengan praktek melayani. Lalu belajarlah menaruh kepentingan kerajaan surga itu di atas kepentingan kita. Seperti misalnya contohnya kalau kita disuruh memberitakan Injil atau nonton XX1 gitu ya. Nah, kita lebih memilih memberitakan Injil. Harus belajar itu Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kalau Anda seorang pemilik perusahaan, ya tentunya punya banyak karyawan di perusahaan Anda menjadi bos, orang yang dilayani, orang yang dihormati, dan punya banyak fasilitas. Dan ketika Anda mengambil keputusan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, Anda ke gereja dan mengambil pelayanan, di mana Anda akan berjumpa dengan banyak orang tentunya. Nah, ketika kita melayani, kita harus berani melepaskan kenyamanan kita, otoritas yang kita punya, atau segala kebisaan yang kita punya ketika kita menjadi pemilik perusahaan. Bahkan kalau ada teguran, gesekan, miskomunikasi gitu ya, kita harus dapat menguasai diri. Kita sadar bahwa kita itu sedang melayani kepentingan yang lebih besar, bukan melayani kepentingan ego kita, harga diri kita. Kalau enggak sangkal diri, pasti ada kata-kata mutiara seperti ini. Mungkin sering dengar, lu gak tahu siapa gua. Pernah dengar gitu enggak? Tanya kanan kirinya coba, lu gak tahu siapa gua. Gua murid Kristus gitu ya. Jadi menyangkal diri itu rela melepaskan dan berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kerajaan Allah. Jadi pertama kita belajar tetap dalam firman, menyangkal diri. Yang ketiga mikul salib, sama-sama katakan pikul salib. Waktunya 7 menit, cepet. Pikul salib itu adalah bersedia mengalami penderitaan demi kebenaran. Sekali lagi, bersedia mengalami penderitaan demi kebenaran. Salib itu mengingatkan kita apa? Penderitaan, kesukaran, kesakitan yang dialami oleh Tuhan Yesus karena ketaatannya untuk menyelesaikan kehendak Bapaknya, yaitu menyelamatkan kita. Kalau dalam dunia pekerjaan bukan sebuah rahasia umum, banyak jenis pekerjaan ataupun kalau Anda ditempatkan di satu perusahaan tertentu, namanya orang Kristen itu pasti akan mendapat diskriminasi, perbedaan. Kalau untuk naik jabatan, untuk naik gaji itu sulit, bahkan dipersulit. Meskipun dilihat dari sisi waktu, kemampuan Anda sudah layak, ya, tapi Anda mengalami kesulitan untuk mengalami promosi. Anehnya, beberapa orang yang dulunya ngaku Kristen, begitu mereka lock out, ya, melepaskan iman kekristenan, langsung legit, langsung dapat promosi. Kalau kita tetap teguh dalam iman kita, meskipun promosi tertunda atau kita tidak dapat, padahal kita layak, itu namanya pikul salib. Waktu saya awal menerima Tuhan Yesus, keluarga saya banyak menolak Bapak Ibu. Jadi gak mudah saya untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Hubungan, kalau ngomong sama papa mama gitu ya, sama keluarga yang lain itu jadi gak enak. Saya mengerti Bapak Ibu, kenapa mereka kecewa, kenapa mereka sedih ya. Karena ada sebuah adat istiadat yang sebenarnya harus saya lanjutkan. Karena papa saya itu anak pertama, saya itu cucu pertama, jadi ada adat istiadat yang harus saya lanjutkan. Dan mereka sendiri juga tahu kalau Kristen itu enggak melanjutkan adat istiadat seperti itu.
Papa mama saya ya dulunya kecewa mungkin, wah ini anak gak berbakti, ya, anaknya gak hormat. Mungkin dalam diri mereka sendiri juga mereka kecewa sama diri mereka bahwa mereka gak berhasil mendidik anak mereka menjadi anak yang berbakti. Saya mengerti itu. Bahkan istri saya sendiri yang dulunya belum dalam Tuhan juga bilang, wah ini suami saya ini rada gila gitu ya. Baca Alkitab tiap hari, terus di dalam ruangan ganti baju itu kunci pintu, berdoa di dalam gitu ya. Biasanya nggak pernah seperti itu. Jadi kalau dapat candaan yang bersifat ya ejekan, merendahkan di awal-awal kekristenan saya, itu biasa. Bahkan kematian anak saya yang kedua, jadi saya percaya itu dibaptis bulan Maret, bulan Juni, Juli kalau nggak salah saya dapat anak pertama, anak cowok yang kedua. Terus bulan November di tahun yang sama anak saya itu meninggal. Banyak orang-orang di sekitar saya itu mengatakan, itu sih karena ikut Yesus anakmu diambil. Pikul salib itu pasti akan terjadi pada orang Kristen. Itu adalah konsekuensi menjadi orang Kristen. Tetapi kemuliaan di balik pikul salib itu sangat luar biasa. Kalau Anda mengenal keluarga saya, tinggal mama saya Bapak Ibu. Papa saya, istri saya, anak-anak saya, kakak saya, adik saya, sepupu saya, saudara-saudara saya, semuanya sekarang percaya Tuhan Yesus. Bahkan kemarin waktu nenek saya meninggal, saya ngobrol-ngobrol sama sepupu saya yang di Batu, jadi sudah pindah ke Surabaya dan Batu, itu sudah ada yang jadi CGL. Wah, sama-sama di Gereja Mawar Sharon, sama-sama melayani Tuhan. Wow, saya sangat senang sekali. Jadi kalau Anda mendapat cemooh, hinaan, aniaya, penderitaan karena kebenaran, itu mah biasa. Sama-sama katakan, itu mah biasa. Pandang Yesus, ya, pandang salibnya. Penderitaan kita itu enggak seberapa. Tapi ada orang juga bilang, waduh kok aku ini gak bisa ke gereja, aku gak bisa ke GCG, aku lagi pikul salib. Kenapa? Wah, suami saya melarang. Ternyata waktu kita cek, oh pertama kawin juga sudah beda agama. Itu bukan pikul salib, itu salah sendiri. Ada juga yang bilang mau melayani, sakit, lagi pikul salib nih, sakit rematik, sakit encok atau apa. Itu bukan pikul salib, itu salah sendiri. Jadi kalau pikul salib itu bersedia mengalami penderitaan demi kebenaran, bukan karena kesalahan kita. Yang terakhir, yang keempat, yaitu belajar mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah meneladani Tuhan Yesus atau berbuat sama seperti yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Teladan apa yang Tuhan Yesus pernah berikan di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, dan 3. Jika ya. Sebab sama-sama katakan membasuh kaki. Membasuh kaki, Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan kita membersihkan kaki muridnya. Ini makna rohaninya adalah membersihkan kotoran-kotoran dosa supaya murid-murid atau pengikut bisa menerima keselamatan. Tetapi ini adalah sebuah contoh. Anda tahu membasuh kaki itu biasanya dilakukan oleh orang rendahan, budak atau orang bawah. Yang di bawah statusnya di bawah kita lah ya ceritanya. Nah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Guru, dia posisinya kan di atas. Dia itu mau merendahkan diri untuk rela melayani. Jadi membasuh kaki itu adalah simbol merendahkan diri dan rela melayani. Tuhan mau kita meneladani ini. Tuhan mau kita melakukan membasuh kaki. Jadi bukan membasuh kaki orang ya, meneladani, merendahkan diri dan mau melayani. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kita layani itu juga mendapat bagian keselamatan. Jika Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Guru aja mau melayani dan rendahkan diri, apalagi kita sebagai murid-muridnya. Nah, ada sebuah spirit yang kita harus belajar bersama-sama dari jemaat Korintus. 2 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Nanti pergantiannya agak cepat ya.
Saya bacakan, Anda ikutin saja ya. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Sama-sama katakan meminta dan mendesak. Supaya apa? Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mendapat bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Melayani itu harus dengan kerelaan Bapak Ibu. Kesadaran kalau kita bisa melayani itu adalah sebuah kasih karunia. Jadi nggak perlu lagi segel Anda, suruh-suruh Anda pelayanan gitu ya. Dibujuk-bujuk kayak anak kecil gitu ya. Tetapi kita sebagai jemaat orang Kristen, kita itu harus meminta ya, mendesak untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak memberikan setengah-setengah, tidak memberikan pas-pasan juga. Pas ada waktu baru melayani, pas bisa baru melayani. Tetapi kita harus berani memberikan lebih, sama-sama katakan lebih. Lebih untuk melayani. Saya berdoa agar jemaat memiliki semangat yang sama dengan jemaat di Korintus. Menjadi jemaat yang dimuridkan dan kemudian nanti kita sama-sama belajar memuridkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang PAW yang ternaik.